Kembali bersama kami di NTV Prime, kita masih membahas mengenai pemanggilan kedua Panji terhadap laporan dari masyarakat Toraja. Masih bersama Bang Kozinudin dan juga Bang Pitra. Saya kembali ke Bang Kozinudin. Nah, ini kan ada proses hukum, tapi juga masuk ke wilayah sensitif. Dikatakan tadi menyinggung SARA. Tapi bagaimana sih menjembatani antara hukum, budaya, dan juga kebebasan berekspresi, Bang? Ada dua ya. Pertama, penjembatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu memang nanti betul Bung Pitra tadi sampaikan ada pintu yang disebut dengan restoratif justice sebagaimana diatur di pasal 5 juga pasal 99 sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Dari sisi syarat objektif saya kira bisa masuk. Tinggal subjektivitas apakah para pelapor juga nanti bisa menginsyafi menerima permintaan maaf dari seorang Panji dan juga akan diukur ketulusan Panji meminta maaf seperti apa dan itu nanti akan dimediasi oleh penyidik dan bisa saja nanti ujungnya adalah pencabutan dengan dasar restoratif justice. Di dalamnya sudah termuat kesepakatan perdamaian. Di antaranya mungkin saja janji dari Panji untuk tidak akan melakukan hal yang serupa, baik di konteks dia dalam proses melakukan komikanya atau di ruang-ruang publik lainnya begitu. Nah, tapi yang lain saya justru menarik itu adalah akan melihat kasus ini tidak ansih dari sisi apakah itu menista sebuah adat atau agama tertentu saja, tetapi dampaknya bagi kritikan kekuasaan yang akhirnya nanti masyarakat akan bisa mengambil kesimpulan. Terus siapapun yang mengkritik hari ini memang dia tidak akan dipersoalkan dari kritikannya, tapi dia dicari pintu kesalahan yang lainnya, yang kebetulan dalam konteks Panji, pintunya adalah penodaan agama dan juga penodaan menyerang kehormatan dari adat tertentu, yang itu bisa menjadikan masyarakat kehilangan insentif untuk terus mengontrol jalannya kekuasaan. Dan Panji ini nanti akan jadi presiden, janganlah nanti ujung-ujungnya kayak Panji gitu, nanti dipolisikan. Nah ini yang menurut saya harus ditakar secara proporsional. Artinya apa? Satu sisi kita memang sangat menyayangkan apa yang dilakukan Panji memang tidak tepat dalam konteks apapun dalihnya, apakah dia mau menghibur atau dia hendak bercanda gitu. Apalagi dalam perspektif agama Islam seorang itu ya setiap amalannya diukur dengan hukum syara ya, tidak boleh dia kemudian berdalih ya melakukan hiburan dan sebagainya, melakukan kebohongan dan kemudian menyinggung agama tertentu, apalagi agama Islam gitu. Tapi dalam konteks yang lain saya melihat bahwa intensi yang saya sebut intensi kekuasaan tadi yang meminjam otoritas adat dan agama hendak ya membungkam kritik itu agar tidak ada lagi kritik yang masuk pada kekuasaan dengan dalih bahwa orang-orang yang melakukan kritik itu akan potensial dipersoalkan secara hukum. Nah, kalau kita bicara tentang kriminalisasi tentu tidak hanya pada batasan bahwa suatu peristiwa itu bukan pidana tapi dipaksakan menjadi peristiwa pidana, tetapi juga pembedaan perlakuan, tebang pilih, pilih tebang, dan tentu saja kalau kita kaitkan dengan posisi Panji kan memang hari ini bukanlah pihak yang hari ini berada pada kekuasaan. Kalau orang-orang itu berada pada kekuasaan atau setidaknya sebelumnya mendukung kekuasaan, misalkan dulu apa yang dikenal dengan Abu Janda, kurang apa dia penghinaannya terhadap agama, bahkan tokoh-tokoh dan seterusnya. Toh itu bahkan tidak pernah menjadi delik begitu. Kenapa? Karena kami juga punya keyakinan kalaupun dilaporkan nggak akan diterima oleh polisi dengan dalih ini kebebasan berpendapat, macam-macam lah. Tetapi hari ini ketika itu menjadi delik, ada intensi kekuasaan yang menitip melalui polisi dengan diterimanya laporan. Nah, walau ujungnya saya yakin ini juga tidak akan sampai ke persidangan. Kenapa? Intensi kekuasaan itu tidak mau juga berbenturan kalau sampai ini berlama-lama berhari dalam proses persidangan. Kenapa? Yang ditakutkan oleh kekuasaan itu bukan putusan pengadilan, tapi putusan publik yang melihat ada represifme kekuasaan yang hari ini meminjam otoritas penegakan hukum, berdalih otoritas penegakan hukum, tapi sejatinya dia sedang membungkam kritik dari rakyatnya. Setuju nggak Bang sebagai seorang pakar hukum gitu ya, Bang Abang melihatnya bahwa kasus ini nantinya ya begitu-begitu aja nggak sampai ke persidangan bahkan? Hukum itu dibuat untuk menciptakan kepastian hukum terhadap setiap warga negara. Kalau memang tidak ada kepastian hukumnya kan kita juga nggak tahu apakah perbuatan dia itu merupakan tindak pidana atau bukan kan gitu. Makanya kalau memang yang dilaporkan oleh teman-teman ini tidak ada kepastian hukum, jadi masyarakat bertanya-tanya dia menista agama atau tidak sih kan begitu. Makanya kalau memang dia nggak terbukti ya dihentikan oleh pihak kepolisian melalui SP3. Nah persoalannya adalah ini kan masih dalam tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu adalah serangkaian untuk mencari alat bukti oleh penyidik maupun korban apakah perbuatan si Panji ini tindak pidana atau bukan. Kita juga belum bisa menyimpulkan dia ini menista atau bukan kan gitu. Karena kan yang laporkan kan penistaan agama juga dan SARA. Nah, dan di tahap penyelidikan itu menimbulkan suatu praduga presumption of innocence sehingga kita masih menjunjung asas praduga terhadap dia. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika memang konteks agama ini yang disinggung oleh Panji dan dia masukkan dalam acara mensreanya,
Dan ini menjadi viral, apalagi ini menjadi komoditi ekonomi, ya. Dia mencari apa? Dia mencari keuntungan, ya kan kita lihat dari Netflix juga ditayangkan kan gitu. Oke, nah tapi kalau kita bicara lagi mengenai dampaknya nih Bang Pitra ya, kan memang ini proses hukum terus berlanjut ya, katakanlah memang dipidana terkait dengan hal ini. Bagaimana dengan para seniman lain yang tentunya ini mereka harusnya memiliki kebebasan berekspresi dong, jangan dikit-dikit takut bahkan, nah nantinya dicari pintu-pintu panji-panji lainnya begitu. Saya sangat setuju ketika seniman itu diberikan proteksi hukum dan dilindungi. Akan tetapi ada konteks yang memang harus dijaga, tidak memasuki gerbong-gerbong orang lain. Seperti masalah agama, suku, adat. Karena itu bukan bahan candaan ataupun bahan leluconan. Dan itu adalah konteks yang memang harus dihormati karena itu bersifat sakral. Nah, makanya kalau berbicara konteks yang disampaikan oleh Ahmad Khojinuddin tadi, banyak juga yang dilaporkan tapi tidak berjalan, ya. Saya ingin menyampaikan sebuah adagium hukum yang mengatakan dormiun alugando leges nuguam morintur. Bahwasanya hukum itu terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Nah, ketika memang ada laporan polisi, saya kira semua warga negara ataupun orang yang melaporkan itu berhak untuk mempertanyakan laporan polisinya agar laporan tersebut jalan. Dan tentunya kita mengharapkan kepastian hukum terhadap laporan yang dijalankan. Nah, dan kita ketahui Mbak Naila tanggal 6 Februari ini hari Jumat, si Panji kan akan dimintai keterangan juga atas 5 laporan polisi, ya, dan 1 laporan pengaduan. Ada 6 laporan, 1 berbentuk lumas dan 5 berbentuk laporan polisi. Nah, dia harus bisa mempertanggungjawabkan statement dia terkait dengan acara mens rea dia itu, kan gitu. Kalau dari keseluruhan kan kita nggak bisa mengambil kesimpulan, kan gitu. Tapi ada poin-poin yang memang dia menyerempet kepada agama tadi. Nah, makanya yang melaporkan dia mayoritas 90% laporan polisi itu terkait dengan agama dan berbicara konteks sholat. Apalagi dia menarasikan terkait dengan sholat safar di dalam pesawat dan dia bilang sholat safar berjamaah, dan setahu saya sholat safar itu nggak berjamaah dan itu sunat dan pribadi orang, dan dia sudah masuk kepada ranah kepercayaan orang dan keyakinan orang masing-masing. Nah, seumpamanya yang bersangkutan itu tidak bisa membantah. Ini kan saya lihat dia terjebak dalam pusaran omongan daripada salah satu temannya mungkin, ya kan, mengatakan Anda sebut saja ini sebagai keyakinan sehingga tidak bisa dilaporkan polisi. Sehingga dia termotivasi dengan berbicara berdasarkan keyakinan saya. Ya kan, kalau dia berbicara konteks keyakinan itu seharusnya ada dalam diri dia. Nah, tapi dia sudah menyampaikan suatu hal-hal yang memang sifatnya itu menyinggung keyakinan orang lain juga, orang banyak, dan kepercayaan orang lain. Nah, dia merasa mungkin kalau